Habibie memimpin Indonesia tidak sampai 2 tahun, namun berkat dia, Indonesia sukses melewati badai dengan terobosan-terobosan yang dia lakukan selama periode singkat itu. Di balik keberhasilannya, namanya manusia, ada juga hal-hal yang tidak bisa menyenangkan semua orang. Salah satunya yang mungkin selalu diingat adalah lepasnya Timur Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak kalangan menganggap lepasnya Timur Leste adalah dosa besar pemerintahan Habibie. Di video kali ini, kami akan menganalisis secara komprehensif dan tajam mengapa referendum Timur Leste yang saat itu bernama Timur Timur terjadi. Apa alasan Habibie dan kondisi objektif apa yang mengharuskan presiden ketiga itu menyetujui pelaksanaan referendum Timur Leste, termasuk dasar hukumnya dalam hukum internasional juga dalam konstitusi Indonesia. Kita semua tahu Habibie mewarisi pemerintahan Orde Baru yang penuh dengan banyak persoalan, dari problem korupsi, kolusi, nepotisme, sampai pada masalah pelanggaran hak asasi manusia. Masalah-masalah ini di era Orde Baru masih bisa ditangani, namun dapat diprediksi pada akhirnya juga semua masalah itu akan meledak. Habibie kebetulan berada di posisi itu saat residu-residu Orde Baru meledak. Begitupun kasus Timur Leste. Jika kita urai secara dalam, invasi Indonesia ke Timur Leste adalah dampak dari perang ideologi dari sistem dunia yang bipolar, kapitalisme Amerika Serikat versus komunisme Uni Soviet. Rebutan hegemoni dua kekuatan itu mempengaruhi Indonesia. Timur Leste akhirnya diinvasi melalui operasi Seroja di tahun 1975, yang jika ditelusuri lebih dalam, operasi militer Indonesia ke Timur Leste secara tidak langsung adalah bagian dari proksi dua ideologi dunia itu. Indonesia masuk dalam jebakan proksi. Tapi, kita tinggalkan dulu perdebatan soal alasan-alasan Indonesia menduduki Timur Leste. Kita langsung masuk pada fakta, akhirnya Timur Leste menjadi bagian dari wilayah Indonesia yang dilegalkan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976. Hingga perubahan situasi terjadi di tahun 1998 yang menjatuhkan pemerintah Orde Baru dan menaikkan Habibie ke kursi kepresidenan. Sepanjang periode itu, Timur Leste tidak pernah berhenti menginginkan lepas dari Indonesia. Mereka terus mengadakan perlawanan, baik dengan perang gerilya di hutan-hutan Pulau Timur maupun dengan melakukan lobi-lobi internasional. Krisis moneter dan jatuhnya Soeharto menjadi momen penting yang menentukan perjuangan Timur Leste untuk lepas dari Indonesia. Sementara itu, tekanan internasional dan kondisi dalam negeri yang kacau balau membuat pemerintah Indonesia tidak punya banyak pilihan. Pada tanggal 27 Januari 1999, Presiden Habibie menawarkan dua opsi kepada rakyat Timur Leste. Yang pertama, otonomi khusus, dan yang kedua, merdeka dari Indonesia. Dan di tanggal 30 Agustus 1999, referendum pun dilakukan yang hasilnya memenangkan kubu pro kemerdekaan. Timur Leste akhirnya eksis sebagai sebuah negara. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah kebijakan Habibie terkait referendum Timur Leste saat itu sesuai dengan hukum Indonesia? Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 yang substansinya mengizinkan adanya referendum di negara ini, maka jelas referendum itu tidak bertentangan dengan hukum Indonesia. Namun, Undang-Undang referendum itu akhirnya digugurkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1999 yang berisi pencabutan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985. Dengan kata lain, sistem hukum Indonesia sudah tidak lagi membenarkan adanya referendum pasca undang-undang itu ditetapkan. Jika dilihat kronologisnya, maka keputusan Habibie mengadakan referendum di bulan Agustus harus batal atas nama konstitusi. Karena dalam hierarki hukum Indonesia, keputusan presiden tidak bisa melangkahi undang-undang, dan dalam hukum juga dikenal asas lex posteriori derogat legi priori, artinya peraturan yang baru secara otomatis menghapus peraturan yang lama. Lagi-lagi, itu jika kita bicara dalam konteks hukum Indonesia. Sayangnya tidak bisa sesederhana itu,
karena masalah Timur Leste harus melibatkan hukum perjanjian internasional. Begini, setelah Indonesia terus ditekan untuk segera menyelesaikan persoalan Timur Leste, maka pada tanggal 5 Mei 1999, pemerintah Indonesia, Portugal, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencapai kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian antara Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai konsultasi rakyat di Timur Timur. Perjanjian tersebut memberikan mandat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelenggarakan konsultasi rakyat di Timur Leste. Hal itu mencakup penentuan apakah penduduk Timur Leste akan menerima atau menolak rencana otonomi khusus yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. Sebagai hasil dari perjanjian tersebut, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk United Nations Mission in East Timor atau UNAMED untuk mengawasi dan menyelenggarakan referendum di wilayah itu. Dengan demikian, referendum di Timur Leste tidak berdasarkan undang-undang atau keputusan presiden yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, melainkan merupakan bagian dari kesepakatan dan mandat internasional yang melibatkan pemerintah Indonesia, pemerintah Portugal, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memang, kesepakatan adanya referendum atau jajak pendapat itu tidak sejalan dengan undang-undang. Lalu, mengapa Indonesia harus patuh? Pertanyaannya adalah, hukum perjanjian internasional berada di posisi mana dalam hierarki hukum Indonesia? Jawabannya mungkin rumit dan debatable. Kita bisa larut dalam perdebatan antara menolak atau setuju dengan kebijakan pemerintah Habibie terkait Timur Leste. Namun kita tidak bisa menolak fakta sejarah bahwa Timur Leste memang bukan bagian dari Indonesia. Jadi begini, dalam hukum internasional dikenal asas uti possidetis iuris yang mengatur batas wilayah suatu negara mengikuti batas wilayah kolonialnya. Dalam konteks Timur Leste, maka wilayah itu de facto memang bukan bagian dari Indonesia karena dulunya merupakan bekas koloni Portugal, bukan koloni Belanda. Sementara Indonesia hari ini dalam konteks hukum internasional adalah bekas koloni Belanda yang dulunya dikenal sebagai East Indie atau Hindia Timur, yang mana Timur Leste bukan bagian di dalamnya. Itulah salah satu alasan mengapa pemerintah Habibie menyetujui referendum. Alasan lain yang mendorong pemerintah Habibie melakukan referendum adalah keinginan untuk memulihkan reputasi Indonesia di mata dunia. Setelah jatuhnya rezim otoriter Soeharto, maka dengan mengizinkan referendum di Timur Timur dapat dianggap sebagai langkah menuju demokratisasi. Habibie memberikan kabar kepada dunia bahwa Indonesia sedang bersiap memasuki babak baru dalam sejarahnya. Faktor lainnya adalah keinginan Habibie menyelesaikan masalah tanpa darah di tangannya. Kita tahu, pemerintah Habibie menghadapi tantangan dalam mengendalikan situasi kekerasan yang terjadi di Timur Leste antara pejuang pro kemerdekaan dan milisi pro Indonesia yang bertikai, baik sebelum referendum maupun sesudah referendum. Kehadiran pasukan internasional seperti Tentara Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi opsi yang tepat untuk mengalihkan tanggung jawab keamanan di Pulau Timor. Habibie berharap dapat menghindari konflik yang berkelanjutan dan memungkinkan penyelesaian damai. Di sini bisa dilihat bagaimana kebijaksanaan seorang Habibie yang ingin menyelesaikan masalah tanpa ada darah di tangannya. Memang Habibie terlihat pragmatis karena seperti tidak mau dibebankan oleh persoalan Timur Leste. Tetapi hal itu bisa dibenarkan karena situasi saat itu juga cukup genting. Kerusuhan terjadi di mana-mana di dalam negeri, rupiah yang terus menurun, ekonomi memburuk, salah sedikit saja Indonesia bisa bubar. Apalagi tekanan internasional yang semakin memperburuk keadaan. Habibie harus mengambil keputusan yang tepat, dan dia fokus pada pemulihan situasi, baik memulihkan ketertiban maupun memulihkan ekonomi. Bagi Habibie, lebih baik menyelamatkan negara ini daripada mempertahankan sesuatu yang memang dalam sejarahnya bukan bagian dari Indonesia. Untuk apa mempertahankan Timur Leste? Resikonya terlalu besar. Di satu sisi, Habibie juga gambling, karena jika hasil referendum memenangkan pro-Indonesia, maka dunia internasional sudah tidak punya legitimasi untuk ikut campur dalam urusan Timor Leste. Sayangnya, dalam game itu, Habibie kalah.
Tapi Habibie sukses membebaskan Indonesia dari sisa-sisa proksi perang dingin. Referendum Timor Leste juga melepaskan Indonesia dari jebakan proksi negara barat. Apakah Habibie pragmatis? Iya. Apakah Habibie tidak ingin terbebani? Iya. Apakah Habibie salah? Tentu saja tidak. Dan apakah dia kalah? Jelas tidak. Justru sebaliknya, Habibie telah memenangkan perang ini.